Baik, terima kasih. Saya Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Fredrika Lalembang, fraksi Partai Demokrat. Pada kesempatan siang ini ya, saya kedatangan keluarga, si ponakan Yosep Somalinggi. Ya. Kemarin memang banyak berbicara, tapi saat ini beliau datang untuk menjelaskan sedikit banyak apa sih program yang akan disampaikan, kemudian apa sih tujuannya, apa harapan ya. Nanti Pak Yosep ini akan menjelaskan seperti bagaimana program ini, karena program ini tentunya untuk diberangkatkan ke Jerman ya. Betul. Jerman, dia harus belajar bahasa dulu selama 6 bulan. Itu kuncinya aja kan. Benar. Setelah itu baru dia berangkat dan di sana untuk latihan ya. Betul. Latihan selama berapa? 3 tahun. 3 tahun. Tetap mungkin nanti jelasnya nanti Pak Yosep bisa sampaikan. Kira-kira ini bagaimana perkembangan apa dulu nih? Kita mau apa dulu mungkin dari pendidikan, bagaimana di latihan dulu di Indonesia. Oke. Baik, terima kasih buat Bapak Fredrik. Saat ini sebenarnya program Ausbildung di Jerman ini lagi viral. Sehubungan di Indonesia ini banyak sekali anak-anak muda nih yang dalam tanda kutip menganggur. Ya. Mereka tuh kebingungan setelah lulus sekolah tuh mau kemana gitu loh ya. Nah, dalam hal ini salah satu solusinya adalah kabur aja dulu nih. Kaburnya kemana nih? Jerman. Nah, ada program yang namanya Ausbildung. Program Ausbildung itu adalah program sekolah vokasi sambil magang kerja di Jerman. Nah, menariknya di sana mereka hanya bermodalkan dengan belajar bahasa Jerman saja. Nah, belajar bahasa Jerman itu dimulai dari A1, level A2, level B1. Hanya sampai B1 modalnya, dan kemudian mereka mendapatkan ujian sertifikat di Goethe Institut. Nah, setelah itu mereka akan kita bantu untuk melamar program Ausbildung di Jerman. Ini minimal ijazah apa? B1. Baru diberangkatkan ke Jerman, itu semua dengan biaya masing-masing ya. Betul. Nanti sampai di Jerman itu mereka sudah otomatis diterima ya. Betul. Nggak harus tes lagi di sana. Tidak. Untuk pelatihan selama 3 tahun. Betul. Nah, 3 tahun itu apa fasilitas yang diberikan kepada mereka? Jadi kembali lagi, sebelum mereka berangkat, mereka akan mendapatkan yang namanya Vertrag Ausbildung. Apa itu Vertrag? Ya tadi bicara mengenai kepastian ketika sampai di Jerman, mereka tuh ada tempat tinggal, perusahaannya, sampai sekolahnya. Karena Vertrag ini nih, ketika mereka mau berangkat, ini di kedutaan bahasa Jerman akan ditanyakan. Nah, sampai di sana mereka udah nggak kebingungan, wah saya gimana tempat tinggalnya? Udah ada. Nah, ketika mereka sampai di sana, sekolahnya juga sudah ada jadwalnya. Biasanya kayak anak saya ini 2 minggu dia sekolah. Sesuai dengan bidangnya apa? Perindustrian, perhotelan, atau apa, gimana? Gitu. Ya, jadi sebelum ke sana itu nanti kan mereka diinterview dulu sama perusahaan Jerman melalui Zoom meeting. Dari perusahaan Jerman akan mengirimkan Vertrag. Ini kuncinya ini Vertrag. Untuk memberikan jaminan bahwa anak ini sesampai di Jerman tidak keleleran. Dia sudah disiapin tadi fasilitasnya. Nah, selama 3 tahun itu mereka magang kerjanya kayak macam mana. Saya itu kan kebetulan di perhotelan. Nah, pada saat dia magang 3 bulan misalnya di bagian resepsionis, 3 bulan lagi nanti pindah lagi ke bagian restoran, 3 bulan lagi pindah di housekeeping, 3 bulan lagi. Jadi setiap divisi akan dilalui sama dia. Nah, dalam latihan selama 3 tahun ini mereka dikasih uang saku. Iya, setiap bulan dikasih. Terus penginapan dan sebagainya juga. Sudah disiapkan juga. Itu. Di luar itu berapa dikasihkan untuk uang jajan mereka untuk apa gitu? Untuk di awal di dalam kontrak Vertrag itu tahun pertama 1.000 euro. 1.000 euro. Ya, tahun kedua 1.100 euro, tahun ketiga 1.200 euro. Iya. Nah, itu memang bruto yang dikasih. Untuk biaya hidup sekitar 300 sampai 400 euro. Artinya masih ada bisa saving 600 sampai 700 euro. Anak itu bisa saving. Artinya 3 tahun itu nanti terus ada ujian lagi. Ya, benar.
setelah lulus baru sudah langsung dipekerjakan. Betul. Nah, pertanyaan saya sekarang, kira-kira kalau memang mereka setelah lulus, namanya anak-anak ini kan masih labil, maunya ini, mereka kembali, apakah ada ikatan tidak boleh harus 1 tahun 2 tahun dulu? Tidak ada sama sekali ikatan apa-apa. Tidak ada konsumsi harus denda bayar dan karena 3 tahun ini kan dibiaya oleh perusahaan Jerman. Betul. Nah, setelah 3 tahun dia lulus dapat sertifikat ijazah dan kemudian saat itu dia kembali, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini kira-kira dia mau memperbaiki SDM-nya. Betul. Ya kan? Sangat artinya betul. Cuma 6 bulan saja. 6 bulan dia membiayai sampai dengan keberangkatan, 3 tahun anak-anak dibiayai. Setelah dapat dia skill dapat di sana, ijazah dan semua, dia kembali untuk membangun daerahnya. Iya, betul kan? Sekali. Teknologi Jerman kan gitu. Banyak Om. Iya. Entah itu mungkin otomotif, teknik mesinnya, IT-nya, pertaniannya, perkebunannya. Nah itu bisa belajar di sana nantinya. Kedokterannya, ya silakan gitu. Nah cuman memang mohon maaf nih, ketika mereka berasa dapat duit, kayak anak saya awalnya memang dia mau ingin lanjut kuliah. Karena itu program Ausbildung ada batu loncatan untuk kuliah atau studium di Jerman. Di Jerman kuliahnya gratis juga. Nggak bayar. Cuman ketika anak saya mendapatkan tiap bulan sekian puluh juta, dia telepon, Pak, kayaknya nggak jadi kuliah deh, saya kerja aja. Ya udah, saya bilang itu pilihan ya. Nah, pilihan. Nah, kalau dia balik Indonesia nih, mohon maaf Om, ya saya nggak tahu nih apakah sama gajinya dengan di Jerman gitu. Dan mereka kalau sudah enak di sana, kenapa tidak gitu kan? Karena mereka ini anak-anak ini kan selalu mau mencoba dulu. Betul. Setelah dia mencoba, dia melihat dan dia merasakan. Dia rasa nyaman, dia ini ya pasti dia melanjut. Karena anak-anak kita nggak bisa lagi sekarang, anak-anak kita mau ngarahkan ini harus begini gitu. Mungkin 10 ada yang 1 yang bisa itu. Sekarang anaknya bebas. Betul. Untuk memilih gitu. Benar. Tapi saya kira ini program baik ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita coba sosialisasikan ini, dan kalau bisa ya saya kira pemerintah daerah mengambil alih. Mengambil itu untuk memperbaiki SDM seperti kayak Toraja. Benar. Mungkin di sana kan pertaniannya, para wisatanya. Betul sekali. Ya, yang dia bisa ini ya, anak-anak belajar ke Jerman itu 3 tahun itu udah biayanya di sana. Tapi kita untuk fasilitasi saja untuk 6 bulannya yang ada di Indonesia. Betul. Ya, coba kita nanti bicarakan itu ya. Saya akan coba mendiskusikan kepada bupati dan gubernur ya, supaya ini bisa kita bisa tindak lanjuti ini secara kelompok, dan kalau memang ada secara orang perorangan bisa langsung berhubungan dengan Pak Yosef Somalinggi. Nanti nomor kontaknya berapa Pak? 0813 9931 7490. Ulangi. Yosef. 0813 9931 7490. Itu WhatsApp juga. Ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan ini semua diskusi singkat saya dengan Pak Yosef dan Ibu, mudah-mudahan semua ini karena untuk kebaikan anak-anak kita semua.